Doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, bukan dengan kuat dan gagah kami bisa ada di tempat ini, tapi karena kasih kemurahan Tuhan, kami bisa ada di tempat ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau fokusnya kepada Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Tuhan yang urapi setiap para pelayan Tuhan, Tuhan juga urapi setiap jaringan internet yang ada, biar kami bisa fokus hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus ambil alih acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ini kami ya Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Bapa. Kami bersatu hati Tuhan untuk berkumpul tempat ini Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi kita angkat lagu ini dari awal, kita katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, oh, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan kami. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus, Yesusku. Hanya Kaulah
Kuasa yang
percaya Bapa, kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan, kebangkitan itu akan terjadi di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa Tuhan Yesus buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Engkau terus berkati bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau terus pulihkan bangsa kami Tuhan Yesus. Bahkan apa yang sedang terjadi hari-hari ini di bangsa kami Tuhan, kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi di bangsa kami, kesembuhan terjadi di bangsa kami Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus, bahkan virus yang ada di bangsa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itu akan pulih. Semua virus yang ada Tuhan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah kedamaian-Mu ada di bangsa kami ini, ketenangan ada di bangsa kami ini Tuhan. Kami terus rindu Tuhan, bangsa kami terus Engkau pulihkan Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan, Pentakos yang ketiga Tuhan sedang terjadi hari-hari ini Bapa. Kami sungguh percaya Tuhan, hujan pertobatan Tuhan sedang terjadi hari-hari ini di bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau terus berkati bangsa kami. Kami berdoa Tuhan buat Pak Presiden kami, bahkan wakilnya, bahkan orang-orang yang duduk dalam pemerintahan saat ini Tuhan. Engkau yang memberkati mereka Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati mereka Tuhan, biarlah mereka boleh membawa Indonesia ini lebih damai lagi Tuhan. Bahkan Presiden kami Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus. Biarlah dia memiliki takut akan Tuhan untuk membawa Indonesia ini lebih lagi ya Bapa. Kami terus berdoa buat bangsa kami, bahkan kota-kota yang ada Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu tercurah Tuhan buat bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat kota Batam di mana kota kami tinggal Tuhan. Engkau terusnya memberkati kota ini Tuhan Yesus. Kami percaya kota ini menjadi kota kunci Tuhan. Kami percaya kota ini akan menjadi kota berkat Tuhan Yesus bagi kota-kota, bahkan bagi bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Kami terus berdoa buat kota Batam ini Tuhan. Engkau terus pulihkan Tuhan. Engkau terus pakai kota Batam ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pastor kami Tuhan Yesus, para pemimpin rohani kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus melalui Pastor Niko, Pastor Johan, Pastor Iwan, Pastor Erwin, beserta wakil-wakilnya Tuhan. Engkau yang terus memberkati Tuhan Yesus para gembala kami ini Tuhan Yesus. Engkau terus yang perlengkapi Tuhan Yesus para gembala kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa Tuhan Yesus buat komunitas kami, komunitas youth ini Tuhan Yesus. Kami sungguh bangga Tuhan Yesus ada di komunitas ini Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus, banyak orang-orang yang mengasihi kami, banyak orang-orang yang ingin mengenalkan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat komunitas yang luar biasa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap orang-orang yang sudah datang Tuhan pada siang hari ini, Kau terus memberkati mereka Tuhan Yesus. Kau terus pelihara kehidupan mereka. Bahkan kami berdoa buat generasi-Mu, anak-anak muda-Mu Tuhan Yesus. Kau terus pakai Tuhan, seperti visi Tuhan Yesus ada di saat ini, di saat ini Tuhan, menjadi terang Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan menjadi terang Tuhan Yesus dalam keluarga kami Tuhan, dalam pekerjaan kami, bahkan sekolah kami, bahkan apapun yang kami lakukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pastor kami Koe Tuhan. Kau terus berkati Tuhan pastor kami ini Tuhan. Kau terus pakai hamba-Mu secara luar biasa lagi Tuhan Yesus. Kau berkati keluarganya Tuhan Yesus. Kau berkati anaknya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan, kami mau lanjut memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan Amin. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Segala pujian bagi Tuhan kita, amin. Sambil bertepuk tangan. Every praise is to our God, amin. Amin. To our God, every word of worship is one of
praise is to our God. Sing hallelujah, sing hallelujah is to our God. Glory, glory, hallelujah is to our God. Oh, oh. Every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yeah, yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Yang musik menyembah Tuhan. Yang sebelah kanan saya mana tepuk tangannya? Yang di tengah, yang sebelah kiri gak mau ketinggalan, amin. Haleluya. Sama-sama kita katakan, God my Savior, God my healer, God my deliverer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Every praise is to our God. Oh, oh. Every word of worship with One accord, every praise is to our God. Sing hallelujah, sing hallelujah is to our God. Glory, glory, hallelujah is to our God. Oh, oh. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise. And lagi, every praise is to our God. Sorakan haleluya. Haleluya, Semuanya masih semangat, amin. amin. Coba sambil kasih salam, kasih ke kanan kirinya, katakan, ayo semua memuji Tuhan. Ayo semangat memuji Tuhan. Haleluya. Semua tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Even now make it loud at the top of our lungs.
This is our place, yes. One more time singing, this is our time. This is our time, this is our place. This is our moment to lift your name. This is our time, this is our place. This is our moment to lift your name. Oh, 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 oh. One more time singing. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here into our heart will come to life as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Semua sorakan. Oh, 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 oh. Sorakan haleluya. Sorakan wuhu. Maka teman-teman dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala Tuhan yang sudah berikan kepada hidup kami, Tuhan Yesus. Kami akan memuji-Mu Tuhan Yesus, menyembah-Mu lebih lagi ya Bapa. Biar lagu ini menjadi doa kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi kita katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Mari kita ulang dari awal. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Sungguh Kau tahu Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
kita katakan, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang. Ini kerinduan hati kami Tuhan, perintah-Mu dan ku melakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu tujuan hidup kami Tuhan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, yes Lord, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Oh, ku renungkan mau terus pegang perintah-Mu Engkau tahu Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Mari dan saja katakan, renungkan firman-Mu. Amin. Sungguh Engkau tahu tujuan hidup kami Tuhan. Menyenangkan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu
Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan-Ku renungkan firman-Mu. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk, mari sekali lagi katakan hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Berikan sorak-sorai buat Allah kita, serahkan haleluya. Biar yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kami terus akan tunduk akan segala perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang kami rasakan. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan melanjutkan series kami yang kedua Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kami, Tuhan yang memberkati Kak Kris yang akan menyampaikan isi firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, penyertaan-Mu yang sempurna sungguh menyertai kami dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, kepada Kak Kris saya persilahkan. Tes 1, 2, 3, bisa didengar ya? Bisa didengar ya? Oke, keren-keren. Wah, dari pujiannya saya merasakan hadirat Tuhan yang sangat-sangat luar biasa di hari ini. Dan saya yakin teman-teman semua siap untuk belajar sesuatu di hari ini. Keren. So, terima kasih sekali lagi teman-teman komunitas Shine yang memberikan kesempatan buat saya untuk belajar, untuk memberikan sesuatu di hari ini. Kita belajar sama-sama. Bukan berarti saya tahu semuanya, tetapi paling tidak dari kawan-kawan saya lahir lebih dahulu lah. Dan ketika lahir lebih dahulu kan punya kesempatan untuk apa? Punya kesempatan untuk baca dan belajar lebih dahulu. Nah, kita rekap dulu. Minggu lalu kita belajar apa ya? Minggu lalu kita belajar apa? Kita rekap dulu. Kita lihat apa namanya, share screen. Share screen dulu kita lihat dulu. Start share screen ya. Nah ini kalau tidak minggu lalu kesimpulannya ada banyak orang yang mengatakan bahwa generasi kawan-kawan, generasi kita semua itu tidak baca Alkitab gitu kan. Dan kemudian mengatakan generasi sekarang itu tidak suka baca gitu kan. Tidak suka baca dan kemudian dikatakan tidak suka baca Alkitab. Nah, saya tidak sepenuhnya setuju dengan itu semua, enggak sepenuhnya setuju. Yang saya lihat adalah bahwa teman-teman itu suka baca. Teman-teman suka baca, beneran suka baca. Kenapa? Kenapa saya katakan demikian? Karena paling tidak teman-teman setiap membuka sosial media pasti kan membaca, ya kan? Pasti membaca, entah itu Facebook, entah itu Twitter, entah itu Instagram, pasti semuanya baca, Apalagi akun-akun daripada pastor atau pastorgram, pasti baca kan, Nah, saya yakin banget bahwa teman-teman itu semuanya suka baca. Dan memang penelitian mengatakan bahwa generasi sekarang itu sebenarnya apa ya? Animo atau keinginan untuk
untuk baca itu lebih banyak daripada generasi sebelumnya. Sangat-sangat lebih banyak daripada generasi sebelumnya. Dan survei banyak membuktikan itu, bahwa teman-teman itu sangat antusias untuk membaca. Hanya nih pertanyaannya kemudian, kenapa tidak banyak baca Alkitab? Pertanyaannya, minggu lalu kita udah jawab, tidak memiliki pengetahuan atau dasar tentang Alkitab. Dan itu semuanya kan bukan salah dari teman-teman, karena tidak ada yang mengajarin. Tidak ada yang mengajarin kan. So, semuanya ada di generasi sebelumnya, termasuk saya juga di generasi sebelumnya yang tidak mengajarkan bagaimana baca Alkitab yang baik dan apakah itu Alkitab. Jadi pengetahuan dasar tentang Alkitab tidak diberikan, sehingga alih-alih untuk baca gitu kan. Mengerti pun pasti tidak, karena nggak baca gitu kan. Yang kedua, tidak mengetahui sejarah tentang Alkitab, sehingga ketika orang tidak mengetahui sejarah, ada benda-benda yang sangat orang-orang yang menghargai benda-benda yang bersejarah gitu kan. Teman-teman mengetahui ada begitu benda yang sangat langka gitu. Misalnya peninggalan-peninggalan sejarah yang disimpan di museum dan dijaga sedemikian rupa dengan baik, bahkan dimanfaatkan sedemikian baik. Kita belajar juga minggu lalu bahwa zaman dahulu gereja mula-mula tidak memiliki Alkitab seperti yang kita miliki sekarang ini, dan mereka hanya memiliki paling enggak hanya satu kitab dari 66 kitab. Baru kemudian di tahun-tahun modern lah, di tahun 1500-an sekian lah, baru kemudian lebih banyak orang memiliki Alkitab. Pada zamannya para rasul itu paling tidak hanya ada sebagian kecil orang yang memiliki Alkitab. Bahkan di satu gereja Filipi misalnya paling hanya punya satu kitab saja gitu kan. Perjanjian lama yang mereka mungkin punya kayak gitu. Perjanjian baru pun belum dibukukan pada masa itu. So penting bagi kita ketika tahu bahwa buku ini sangat berharga, tentunya kita akan membacanya dengan sungguh-sungguh. Itu yang menyebabkan tidak banyak yang membaca Alkitab di generasi sekarang, tapi banyak baca. Nah, kemarin kita juga tahu setelah tahu apakah itu Alkitab dan mengapa kita dan bagaimana dan apakah itu Alkitab dan kenapa kesulitan baca Alkitab. Kita juga belajar minggu lalu bahwa untuk apa kita baca Alkitab? Untuk jadi dewasa. Untuk menjadi dewasa, makanya kita harus makan dengan teratur. Tubuh rohani kita, manusia rohani kita harus diberi makan secara teratur. Makanya kalau ingin dewasa, kita tidak dicap anak-anak lagi, ya kan? Nggak semua orang nggak ingin kan jadi anak-anak terus kan? Makanya belajar, makanya sekolah, ya kan? Sehingga bisa dikatakan jadi dewasa. Jadi dewasa bisa mengambil keputusan sendiri, gitu. Dan salah satu cara untuk jadi dewasa membuat keputusan sendiri, keputusan yang baik yang didasarkan dari pribadi yang bijaksana. Dan menjadi pribadi yang bijaksana juga harus banyak belajar, menimbang fakta-fakta yang ada. Jadi isi otak kita harus dipenuhi dengan hikmat, diisi dengan kebenaran-kebenaran. Dan minggu lalu kita belajar tentang kebenaran-kebenaran yang membantu kita untuk membuat keputusan yang bijaksana, membantu kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Untuk itu saya katakan bahwa kita harus makan setiap hari secara teratur. Makan makanan pokok, bergizi, dan bukan snack gitu kan. Ini yang membuat kita tidak baca Alkitab karena kita dimanjakan. Karena kita dimanjakan lebih banyak makan snack. Sama kan? Kayak saya juga kadang-kadang gini, kalau pergi ke warung gitu, kalau udah makan snack gitu, jadi kayak kenyang gitu kan. Pas jamnya makan siang, makannya snack, micin semua gitu kan. Kayaknya kenyang, tapi sebetulnya enggak gitu kan. Hanya terisi aja, tapi tidak kenyang secara baik. Bahkan mungkin gizinya enggak ada. Apalagi bisa bertumbuh kalau kita nggak makan makanan bergizi, makanan pokoknya. Untuk itu saya katakan bahwa kita harus baca Alkitab, bukan baca renungan, gitu. Nah, sekarang ngomongin soal setelah tahu apakah itu Alkitab, sebagian kecil lah saya berikan kemarin, karena kalau bicara apakah itu Alkitab itu panjang banget, jadi harus ada beberapa sesi lagi. Tapi paling tidak setelah sesi ini selesai, dari 2 sesi berkelanjutan ini selesai, teman-teman punya modal, teman-teman punya pegangan untuk memulai baca Alkitab, mulai dari mana gitu kan. Tahu apa itu Alkitab, mengapa baca Alkitab, dan mulai dari mana. Nah, saya punya akronim atau singkatan yang kemudian jadi buku. Namanya Bible Everyday. Bible Everyday itu sebuah singkatan yakni baca Injil bagian lainnya easy.
Easy artinya mudah ya. Saya nggak bisa cari mudah dalam E itu seperti apa supaya singkatannya berbunyi gitu kan. Bible itu baca Injil baginya easy, every day itu adalah effective time, variety everything, seperti yang tertera di layar itu. Read all, use your imagination, don't keep but share it, action, and pray of course, dan juga write your own journal. Nah ini bagian besar. Tapi kita mungkin akan lihat sedikit-sedikit teman-teman. Paling tidak teman-teman akan punya modal untuk baca. Tidak hanya baca, tapi pada akhirnya paham. Gitu. Belum paham semuanya, tidak masalah. Tetapi untuk paham semuanya kita harus start sesuatu kan. Terus dimulai dari sesuatu. Dimulai dari sebuah titik. Dalam perjalanan dimulai dari sebuah titik. Dan ini adalah perjalanan yang cukup panjang. Gitu kan. Kita dimulai dari sekarang adalah tahu Alkitab itu apa, tahu mengapa Alkitab itu penting dibaca, dan kemudian tahu mulai dari mana. Goalnya adalah baca Alkitab sebanyak-banyaknya. Goalnya adalah baca buku Alkitab sebanyak-banyaknya. 66 buku itu dibaca sebanyak-banyaknya. Kayak gitu. Itu goal saya. Ketika bikin buku Bible Everyday itu goalnya di situ. Membantu teman-teman untuk baca sebagian besar daripada Alkitab. Sehingga ketika ketemu Alkitab yang sulit tidak berhenti, tapi terus baca. Nah itu gunanya ketika saya come up atau muncul dengan ide ini Bible Everyday. Nah, sebelumnya saya ingin tahu bahwa teman-teman harus membedakan mana baca Alkitab, mana saat teduh, dan mana studi Alkitab. Jadi mana baca Alkitab saat teduh, dan mana baca Alkitab untuk studi Alkitab. Jadi ini teman-teman paling tidak nggak semuanya tiga-tiganya ini bisa dilakukan dalam sekaligus waktu, tidak bisa. Teman-teman harus buat paling tidak ada jadikan dua sih, ini paling tidak jadikan dua. Jadi kalau 3 makin bagus sih. Kalau makin 3 dibedakan makin 3 di waktu teman-teman baca Alkitab, itu akan makin bagus. Kak, gimana sih maksudnya Kak? Ini saya makin pusing nih. Sabar. Kita akan sampai di sana. Tenang aja teman-teman, kita akan sampai di sana. Nih, maksud saya adalah baca Alkitab itu baca dan hanya baca saja. Baca dan hanya baca saja. Jadi tujuannya adalah saudara baca. Ngerti nggak ngerti? Itu nomor sekian. Nggak ada urusannya dengan mengerti. Jadi tujuannya baca dan hanya baca saja. Seperti menyapu gitu kan. Kayak saya umpamakan nih kalau baca Alkitab secara keseluruhan tadi tiga poin tadi itu seluruhnya dikatakan kayak cari harta karun, cari harta terpendam. Yang kerajaan Allah diumpamakan sebagai harta terpendam. Jadi kalau teman-teman lihat film-film petualangan tentang mencari harta karun, teman-teman pasti akan lihat ketika kalau ada tempatnya dikuburkannya, dipendamnya harta karun itu di dalam hutan, pastinya ini para jagoan, tokoh-tokoh utama filmnya yang ketika menemukan harta karunnya ketika berkota dan sampai satu titik, nah dia akan apa? Dia pasti akan membabat tanaman-tanaman yang ada gitu kan. Itu lapangannya, permukaan tanahnya pasti akan dibersihkan sebelum dicangkul atau digali. Nah, itu seperti ini. Membaca itu seperti membersihkan lapangan untuk mencari harta karun. Dan ketika mungkin bertemu gundukan sesuatu, wah kayak jangan-jangan ini, itu belum akan digali. Cara yang efektif itu bukan akan digali, tapi paling tidak semua area yang dicurigai tadi, ya, semua area tadi, yang ada di dalam peta tadi, semua area itu disapu semuanya, dibabat semuanya. Jika bertemu sesuatu yang ada bagusnya, atau menarik, atau dicurigai gitu untuk digali lebih lanjut, itu dikasih tanda saja. Misalnya Alkitab saudara dikasih stabilo atau dikasih sticky notes gitu kan. Kemudian untuk digali berikutnya kasih catatan kecil aja. Jangan dihabiskan pada masa itu karena nanti akan mengganggu waktu saudara untuk baca dan hanya baca saja. Perhatikan, baca dan hanya baca saja. Itu yang paling penting teman-teman. Baca dan hanya baca saja. Teman-teman bisa lakukan ketika teman-teman sedang menunggu misalnya, sedang menunggu dijemput kawannya atau sedang menunggu bus. Kalau saya di Jakarta misalnya, yang ini masuk akal di Jakarta, ketika nunggu angkutan umum misalnya, saya ada di Transjakarta atau saya ada di kereta api gitu kan, sambil menunggu, sambil saya ada di perjalanan, saya biasanya baca aja gitu kan. Ngerti nggak ngerti ya nggak ada urusannya. Yang penting baca dan baca saja. Sambil misalnya menunggu, misalnya tadi menunggu
menunggu ibadah misalnya kan, udah sampai di gereja, menunggu ibadah, nggak ada kawannya belum datang dan sambil menunggu kawannya buka Alkitab. Baca saja, ngerti nggak ngerti urusan belakangan, baca saja gitu kan. Itu sangat penting. Baca yang seperti ini sangat penting untuk apa? Untuk mengisi memori kita soal teks. Jadi menyimpan teks-teks Alkitab dalam memori kita. Dan kedua, nih banyak aplikasi yang aplikasi Alkitab yang ada audionya. Ini salah satunya adalah audio dari Alkitab suara. Alkitab suara. Saudara bisa cari di aplikasi. Cari di aplikasi Revival juga ada sih. Saudara bisa cari di sana. Itu passive listening itu sangat bagus teman-teman. Sangat membantu kita. Jadi kayak lagi nunggu tadi, teman-teman ketika lagi menunggu, teman-teman pakai headphones ya, pakai earphone, dengarkan saja sambil nunggu gitu kan, sambil nunggu temannya datang, lagi nunggu kendaraan, lagi nunggu transportasi online misalnya belum sampai, sambil dengerin saja. Saudara akan akan terkesima dengan hasilnya. Cobaannya gini. Cobaannya kalau teman-teman misalnya tanpa sengaja gitu kan. Tanpa sengaja naik angkot gitu kan. Naik angkot yang memutar lagu gitu kan. Mungkin lagu itu nggak teman-teman suka gitu kan. Kata-kata lagu-lagu Melayu atau lagu-lagu dangdut yang mungkin teman-teman nggak suka gitu kan. Misalnya lagu lama, lagu Megi Maggie, lebih baik sakit gigi, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ya. Kayak gitulah misalnya. Saudara tanpa terasa sampai di rumah nggak pernah menghafal itu tiba-tiba nyanyi sendiri gitu kan. Daripada sakit hati lebih baik sakit gigi ini biar tak mengapa gitu kan. Itu tanpa saudara sadari dan kemudian teman-teman di rumah, kamu sekarang suka dangdut? Oh enggak. Itu tadi nyanyi. Itu tanpa sengaja teman-teman, tanpa sengaja seperti itu. Dan bayangkan jika teman-teman dengan sengaja passive listening gitu kan, sambil melakukan apa saja, sambil jalan, jogging pagi atau sambil nyapu, sambil nyetrika, sambil apa aja si teman-teman tinggal dengerin. Itu Injil aja, itu hanya 30 menit teman-teman. Hanya 30 menit teman-teman dengarkan, itu udah selesai Injil, 30-45 menit. Beneran. Jadi sambil nyetir atau sambil apa aja tanpa sengaja, tanpa saudara sadari, itu akan ada di memori otak Anda semua, di pikiran kita semua gitu kan. Dan itu akan kita panggil ulang sih. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Itu fungsinya passive listening akan berhubungan dengan Yohanes 14:26. Roh Kudus akan mengingatkan kita apa yang pernah kita baca atau kita dengar. Yang kedua, ini teman-teman yang kedua teman-teman adalah tadi saat teduh. Saat teduh itu kan ada teman-teman yang saat teduh baca renungan gitu kan. Saya tantang teman-teman. Ketika saat teduh coba baca Alkitab gitu kan. Teman saya Josh Dawud mengatakan saat teduh adalah saat kita Bible reading. Gitu. Saat teduh Bible reading. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kalau tadi itu saudara bisa kapan aja itu kan, mau sambil ngapain aja. Kalau ini lebih konsentrasi teman-teman. Ini teman-teman ambil waktu khusus gitu kan untuk baca dan merenungkannya gitu kan. Apa ya maksudnya ini ya? Apa yang Tuhan mau ya katakan di hari ini ya? Ayat ini adakah perintah di ayat ini yang bisa aku kerjakan? Apakah ada ayat yang ini yang mengharuskan saya mengucap syukur? Ataukah ada dosa yang harus aku akui di hadapan orang-orang? Nah, ini ayat ini akan berbicara seperti itu. Saudara merenungkannya saat membacanya gitu kan. Dan biasanya nih dalam rangkaian saat teduh ini saudara berdoa, kemudian baca Alkitab, kemudian saudara nyanyi atau menyembah Tuhan apapun itu, mengucap syukur dan mengaku atau mengucap syukur jadi satu gitu kan. Menyembah Tuhan itu mengucap syukur dan mengaku gitu kan. Betapa baiknya firman-Mu, betapa dahsyatnya firman-Mu, betapa Tuhan telah mencerikan mataku terhadap kedahsyatan firman Tuhan ini. Ini yang kita lakukan pada saat teduh lagi, berbeda dengan baca saja tadi, baca saja. Jadi ini lebih fokus teman-teman. Jadi
perlu lebih banyak waktu lagi dan kita berkonsentrasi. Itulah sebabnya. Nah, bagian yang ketiga adalah baca Alkitab untuk studi atau pendalaman. Nah, bagian ini tidak bisa kita lakukan sendirian, nggak bisa, atau terpisah, nggak bisa. Bagian ini harus terhubung dengan baca dan baca saja, atau baca dan studi tadi. Kita nggak pernah bisa baca Alkitab atau studi Alkitab. Kita nggak pernah bisa studi Alkitab kalau kita tidak punya kebiasaan yang rutin untuk baca Alkitab atau merenungkan Alkitab. Ini sangat-sangat penting. Karena lanjutan dari menyapu tadi, setelah area dibersihkan, setelah semuanya dibaca, kitabnya dibaca, dan ada tanda-tanda yang perlu kita follow up, kita ikuti lebih lanjut. Nah, kita pakai nih alat-alat untuk menggali. Kita pakai semua alat untuk menggali, sehingga diperlukan proses yang cukup lama kan. Tidak mungkin menggali itu hanya sebentar, nggak mungkin teman-teman. Jadi menggali itu pasti proses lama. Sehingga dari ketiganya ini berhubungan dengan tadi, effective time. Jadi sebelum kita tentukan kita mau baca dari mana, kita harus komit terhadap diri kita sendiri. Cari waktu yang paling efektif buat kita. Penentuan waktu itu penting. Dan teman-teman tidak bisa atau tidak perlu meniru teman-teman yang lain, gitu kan? Atau merasa terintimidasi juga oleh teman-teman yang lain. Tidak perlu. Teman-teman cukup tentukan mana yang paling pas buat teman-teman. Nih, ada yang malamnya jadi Batman misalnya, siangnya jadi Bruce Wayne misalnya, kan gitu kan. Batman itu kerjanya malam gitu teman-teman. Jadi dia malam patroli Gotham, gitu, Gotham City. Dia nggak mungkin dia pagi-pagi akan baca Alkitab, kan dia kecapean, tidur dia dengan Alkitab di mukanya, kan gitu. Dan sama juga para pekerja seni misalnya, pekerja seni atau profesional yang di malam hari, yang bekerja di studio misalnya, yang bekerja di stasiun TV misalnya, yang para penggiat seni misalnya, atau security, para petugas-petugas medis misalnya, yang bertugas sampai malam hari misalnya, sampai pagi hari. Nggak mungkin mereka harus pagi-pagi bangun lagi, nggak mungkin teman-teman. Jadi mau nggak mau harus cari waktu yang lain selain pagi hari. Tetapi memang eloknya atau idealnya itu pagi hari, karena memang sebagian besar kita semua beraktivitas di siang hari, sehingga pagi hari saat yang paling tepat untuk memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan, gitu. Kalau tidak jadi masalah teman-teman. Teman-teman bisa apa? Bisa siang hari. Siang hari kalau teman-teman yang bekerja itu bisa di waktu makan siang saudara bisa ambil waktu 30 menit, 15 menit untuk baca Alkitab dan merenungkannya. Sesederhana itu. Atau kalau nunggu waktu pulang misalnya, itu bisa juga. Jam pulang udah selesai teng gitu kan, kemudian sambil nunggu lalu lintas jadi lebih lega. Teman-teman bisa juga baca sehabis jam kerja atau jam kuliah, jam sekolah di sore hari. Kayak gitu sih. Jadi semuanya terserah teman-teman. Saudara mau pilih pagi, siang, atau malam. Teman-teman atur sendiri. Malam juga bisa. Ada orang-orang yang sampai di rumah, kemudian dia ganti baju dan segala macamnya, bersih-bersih, makan, dan me time-nya dia me time bersama Tuhan. Waktu sendirinya dihabiskan dia bersama dengan Tuhan. Dia berdoa sebelum tidur, dia berdoa dan baca Alkitab. Itu juga keren juga. Jadi teman-teman yang menentukan sendiri. Dan ingat, komit buat waktu sendiri gitu kan. Make time, bukan waktu-waktu yang sisa, tapi tentukan waktunya, bikin waktunya ada. Kemudian nikmati waktu itu bersama dengan Tuhan. Nggak perlu tergesa-gesa. Kan minggu lalu kita belajar bahwa kita ingin mengenal Tuhan lewat kebenaran-kebenaran firman-Nya dalam teks-teks Alkitab. Jadi nggak bisa tergesa-gesa kan, betul kan teman-teman? Untuk menikmati waktu berdua bersama Tuhan, kita nggak bisa tergesa-gesa. Kita santai aja, slow aja boy, slow gitu, harusnya gitu. Nah, kita sudah tahu bahwa waktu itu penting, dan kemudian Alkitab mana yang kita perlu baca? Alkitab mana yang perlu kita baca? Alkitab, kita perlu tahu kan tentang Alkitab kan. Ada 66 buku nih. Ada 66 buku.
gimana nih? Bagaimana caranya baca 66 buku ini? Alkitab yang kita tahu teman-teman ada 66 buku, 40 penulis, 3 bahasa, ditulis di 3 benua, 1 nafas, 1 tema. 1 nafas dinafaskan oleh Tuhan, dan 1 tema. Nah ini teman-teman, ini Alkitab dengan 66 buku ini bagi saya dan bagi banyak orang juga dan banyak teolog dan penulis juga mengatakan bahwa ini seperti sebuah perpustakaan mini, library, perpustakaan mini yang terdiri dari 66 buku, bukunya beda-beda semua. Sehingga melihat ini, dan ini terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama adalah janji yang diberikan, kemudian Perjanjian Baru itu janji yang sudah digenapi. Perjanjian Lama itu banyak yang pusingnya, sehingga kenapa? Karena banyak yang dirahasiakan. Tapi Perjanjian Baru itu adalah banyak yang dinyatakan. Jadi rahasia-rahasia sudah dikasih bocorannya di Perjanjian Baru. Jadi ini lengkap. Jadi apa yang perlu dibaca? Baca semuanya teman-teman. Baca semuanya. Buku demi buku. 1 buku habis, ganti 1 buku berikutnya. Begitu sebetulnya cara yang ideal untuk membacanya. Bukan baca 1 ayat, pindah lagi ayat dari buku lain, pindah lagi ayat dari kitab lain atau pasal lain. Tidak bisa teman-teman. Itu baca untuk study di sana. Tapi kalau kita baca setiap hari, baca untuk baca dan baca untuk merenungkan, kita harus baca buku satu buku sampai habis. Lalu ke buku berikutnya. Usahakan pernah lebih dari 2 kali baca seluruh 66 buku ini. Ketika kita baca seluruh buku ini selesai, terus menerus kayak bacaan kita setiap hari ganti tahun, baca lagi ganti tahun, baca lagi ganti tahun, baca lagi. Itu modal yang cukup bagus untuk apa? Untuk memahami kitab suci. Karena ini rangkaian yang tidak terputus. Dari Kejadian sampai Wahyu itu rangkaian yang tidak terputus. Dan kita mau baca mulai dari mana saja, selesaikan tidak masalah. Yang penting semua 66 buku ini baca semuanya buku demi buku. Jangan di hari Senin baca satu ayat dari kitab Kejadian, kemudian pergi lagi ke kitab Wahyu misalnya. Itu nggak akan bagus teman-teman baca seperti itu. Hasilnya nggak akan maksimal bagi diri kita. Selalu kalau itu dilakukan, tetap harus ada baca rutin setiap hari 1 buku sampai habis. Itu. Mulai dari mana? Nah ini prakteknya. Mulai dari mana? Mulai dari It is finished, teruskan ke In the beginning, God. Nah ini maksudnya gini teman-teman. Mulai dari mana? Saya selalu sarankan baca Alkitab mulai dari Perjanjian Baru. It is finished adalah kata-kata yang dikatakan Yesus Kristus di kayu salib, ya kan, sudah selesai, sudah genap. Jadi mulai dari Injil, dari berita tentang Yesus Kristus. Kemudian setelah selesai tentang Yesus Kristus, mulai kemana? Pergilah ke in the beginning. Pada mulanya, in the beginning, God. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Situ teman-teman. Jadi mulainya dari situ, mulai di situ. Mulai dari Perjanjian Baru, baru ke Perjanjian Lama. Alasannya kenapa? Alasannya tadi, Bible every day, baca Injil, bagian lainnya easy. Nih, kitab suci kita itu tidak didiktekan, tapi God breathed. Kayak manusia yang menulisnya itu diinspirasikan, terilhami itu kan. Tuhan memberikan nafasnya pada tulisan-tulisan yang ditulis para penulis Injil. Sehingga diilhamkan Allah dan bukan didikte. Alkitab yang kita miliki adalah karya sastra manusia, sekaligus juga adalah perkataan ilahi dari Tuhan. Dan ini merupakan kekayaan daripada kitab suci kita, sekaligus keunikan dari Alkitab kita. Konsekuensinya dengan 4 penulis yang berbeda, Alkitab kita itu memiliki jenis tulisan yang berbeda, genre yang berbeda, cara menulis yang berbeda. Jadi bahkan dalam 4
Dalam 4 penulis Injil pun mereka fokusnya berbeda-beda gitu. Jadi karena Alkitab ditulis oleh 40 orang berbeda, dinafaskan satu pribadi yang sama, yakni Roh Kudus itu sendiri. Alkitab memiliki satu tema yang tak terpisahkan, yakni Yesus Kristus, tetapi memiliki genre yang berbeda, jenis tulisan yang berbeda. Dengan jenis tulisan yang berbeda, cara membacanya pun berbeda-beda, dan memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda juga. Saudara sudah punya waktu, wah saya akan baca tiap pagi misalnya. Saudara harus memutuskan, teman-teman memutuskan, baca dari mana. Nah, kalau teman-teman mau baca mulai dari Wahyu misalnya, itu akan susah sendiri teman-teman. Kenapa mulai dari Wahyu gitu kan? Akan itu akan menyulitkan teman-teman sendiri. Karena Wahyu termasuk tulisan apokaliptik yang susah untuk dibaca dan susah untuk dipahami. Jadi kenapa mulai dari Bible, mulai dari baca Injil? Karena Injil itu genre tulisannya, jenis tulisannya termasuk narasi. Narasi itu ada jalan ceritanya, ada tokohnya, ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis, sehingga seru membacanya karena ada jalinan ceritanya gitu. Dari kalau Injil kan mulai dari Yesus permulaannya, dari bayi sampai dia naik surga. Rata-rata Injil itu semua dan kita bisa mengikutinya dengan baik gitu kan. So, itulah alasannya, teknisnya karena Injil berjenis tulisan narasi, sehingga untuk memulai lebih baik memulai dari bacaan yang paling mudah, yakni narasi, yaitu Injil. Itu teman-teman nih. Kalau teman-teman setelah Injil tadi kan ke Perjanjian Lama gitu kan. Ini kalau teman-teman baca mulai daripada Injil dan kemudian setelah Injil selesai, teman-teman ke Perjanjian Lama, yakni Kitab Musa, dan kemudian lanjut seterusnya ke mana? Ke Kitab Musa itu kitab Taurat Musa itu ada Yosua, ada Hakim-Hakim, ada Rut dan seterusnya. Itu banyakkan narasi dan sejarah. Jadi teman-teman konsisten dengan membaca tulisan narasi, teman-teman sudah membaca 60% daripada isi kitab suci, 60%. Dan teman-teman kalau baca tulisan nabi-nabi, misalnya nabi besar tuh Yeskiel, Yeremia, Yesaya, itu dan nabi-nabi kecil lainnya itu ada 20%. Memang nabi-nabi ada agak sulitnya karena ada puisi dan segala macamnya, tapi ada ceritanya. Itu teman-teman sudah dapat 80%. Itu jadi daripada kalau teman-teman misalnya mulai secara berurutan misalnya, mulai secara berurutan dari Kejadian, Keluaran, Imamat. Teman-teman sampai Imamat, teman-teman sudah merasa harus tamat gitu kan, karena waduh ini pusing dibaca, isinya soal peraturan-peraturan, isinya soal upacara-upacara ritual, harus sekian tepung sekian eva, kemudian kambing dan domba, dan harus sekian pakaian-pakaian imam dan segala macamnya. Itu membuat pusing kan teman-teman. Ada hari raya. Jadi selalu saya sarankan dengan tujuan membaca sebanyak-banyaknya, baca mulai daripada Injil. Tambah Kisah Para Rasul, itu sudah semakin banyak teman-teman. Karena Kisah Para Rasul kan juga sebuah narasi kan, ada cerita di sana. Nah, alasan yang kedua selain teknis tadi adalah alasan daripada isinya. Mengapa mulai dari sudah selesai? Karena pada umumnya kita mendengar berita Injil Kristus Yesus kabar baik sudah selesai ini. Kita mendengar, kita menjadi Kristen itu karena pribadi Yesus Kristus. Kita menjadi membaca Alkitab yang sering dikhotbahkan juga banyak Perjanjian Lama. Dan kita lebih banyak mengenal Yesus Kristus kan daripada kita baca soal sejarah bangsa Israel. Itulah sebabnya selalu saya katakan, mulai dari sudah selesai, mulai dari Kristus Yesus, baca Injil Kristus Yesus sebagai kabar baik, teman-teman. Karena kita ingin mengenal pribadi tentang Tuhan dan pribadi
yang paling bisa mudah kita kenal, yang menjejakkan kakinya di muka bumi adalah Yesus Kristus. Dan Yesus juga berkata di Injil itu berkata bahwa saat kamu melihat diriku, kamu melihat Bapa gitu kan. Jadi seluruh kepenuhan ilahi itu juga bisa kita ketemukan dalam Yesus Kristus. That's why selalu mulai daripada Yesus Kristus kita ingin mengenal Tuhan kemarin. Bagaimana kita menjadi pribadi yang bijaksana, kita harus mengenal tentang Tuhan yang kita sembah. Dan start yang baik, start yang paling ideal bagi saya adalah memulai mengenal pribadi Yesus Kristus. Dan ketika kita baca Perjanjian Baru, kita juga akan berkenalan dengan pribadi Roh Kudus juga. Jadi sangat-sangat tepat dari sisi teknisnya dan daripada sisi isinya, karena sangat-sangat berhubungan dengan kita mulai dari sudah selesai. Dan memang ketika saya mengetengahkan atau menyarankan membaca mulai dari Injil, ini bukan soal kronologis gitu, karena lompat dari Perjanjian Baru ke Perjanjian Lama, bukan tentang kronologis, tapi membingkai seluruh teks kitab suci dan mengarahkannya pada salib. Dan dari sinilah dasarnya. Dari sinilah kita memulai perjalanan kita mengenal pribadi Tuhan. Ketika mulai dengan Injil, kita mengenal Tuhan yang hadir, mewujud dalam manusia, dalam pribadi Yesus Kristus. Dan kemudian Yesus banyak mengatakan, Musa kamu percaya, tetapi kata-kata Musa kamu tidak mempercayai. Padahal Musa banyak bercerita, banyak menubuatkan tentang diriku. Kita kata parafrasnya begitu. Sehingga kita perlu melihat apa sih yang Musa katakan tentang Yesus Kristus. Sangat masuk akal kita berpindah dari Perjanjian Baru, dari Injil, teruskan perjalanan kita membaca mengenal Tuhan, membaca kitab Perjanjian Lama, yakni kitab Taurat. Itu sangat penting karena ada banyak nubuatan tentang Yesus. Nah, ketika kita membaca dari Perjanjian Baru, membaca dari Injil, itu melatih kita untuk membaca teks kitab suci melalui lensa Yesus Kristus. Kenapa demikian? Nah, pada saat saudara membaca dari Perjanjian Lama, saudara melihat itu kan kayak wah, jadi boleh ini, boleh apa namanya? Boleh untuk menduduki tanah orang misalnya. Setiap tanah yang kamu injak akan menjadi milikmu. Mungkin boleh seperti ini. Dan kemudian ketika memerangi orang-orang atau menguasai bangsa itu boleh seperti itu. Itu akan membuat teman-teman bingung dengan banyak teks yang sangat kontekstual atau teks-teks yang sangat berhubungan dengan sejarah pada masa itu. Tetapi kalau teman-teman membaca dahulu Perjanjian Baru, membaca Injil misalnya, akan ketemu dengan orang-orang yang ada teks yang mengatakan boleh membalas, boleh mengadakan pembalasan. Tapi teman-teman teringat pada Perjanjian Baru mengatakan ya benar, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi aku beritahukan kepada kamu bahwa itu semua orang bisa lakukan. Aku perintahkan perintah baru, kasihi sama manusia. Kita jadi mengerti gitu kan. Oh, ternyata Tuhan bilang kita harus mengasihi manusia, bahkan kita perlu mendoakan musuh-musuh kita. Jadi kita membacanya melalui lensa Yesus Kristus. Apa sih yang Yesus lihat dari Perjanjian Lama ini? Nah, itu teman-teman. Sehingga kita akan dengan mudah saat kita belajar studi Alkitab, interpretasi kita adalah salib, teman-teman. Semuanya sudah digenapi di salib. Di Bukit Golgota udah selesai. Dan meskipun teman-teman tidak mengerti, pada saat itu nggak mengerti, tetap saya katakan bahwa teman-teman akan mendapatkan berdoa, akan mendapat, kalau saudara mau makan, teman-teman akan mendapatkan roti untuk makan. Dan kemudian saudara bisa taburkan sehingga suatu saat akan tumbuh dan teman-teman akan tahu, oh ternyata ini maksudnya. Atau teman-teman bisa perhati benih tersebut, haluskan dan kemudian menjadi roti. Dan itu namanya study Bible. Dan kalau study itu tidak hanya buat teman-teman makan sendiri, kan tidak mungkin teman-teman makan roti atau bikin roti hanya satu adonan buat diri sendiri, kan nggak mungkin.
Pasti biasanya satu adonan itu jadi banyak roti untuk makan keluarga. Study Bible saudara tidak hanya bermanfaat buat teman-teman sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi komunitas di mana teman-teman ada. Sangat bermanfaat bagi komunitas Shine. Itu fungsinya di sana. Nah, prosesnya. Makanya saat menggali tadi perlu panjang kan, ada alat-alatnya. Untuk menumbuk bulir gandum menjadi tepung, kemudian perlu ditambahkan air, kemudian dikasih api, baru jadilah roti. Nah, itu prosesnya cukup panjang teman-teman, sehingga studi Alkitab itu harus dibedakan dengan baca dan baca saja, dan dibedakan juga dari membaca dan merenungkan saat teduh. Kalau melihat saat kita melihat salib, kita bisa memahami, Tuhan bantu kita memahami sebuah teks di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Sederhananya, ketika kita menonton Avengers, ya, film Avengers itu dari siapa yang bulan pertama itu dari Iron Man 1, lanjut kepada Incredible Hulk, kemudian berakhir dengan Infinity Wars, diselesaikan dengan The Endgame. Ini teman-teman pasti akan kalau melihat semua kata-kata yang diucapkan Tony Stark, saudara akan melihat diri Tony Stark dari sudut Avengers Endgame. Saudara akan lebih paham kenapa Tony Stark sedemikian eager-nya dia, sedemikian kuatnya dia, pengen membangun army, mesin segala macam itu kan, pengen membangun pertahanan segala macamnya, karena dia ngerti gitu kan. Jadi semuanya masuk akal saat Tony bilang I am Iron Man. Sama, semuanya akan masuk akal di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, masuk akal saat kita membaca melalui lensa Yesus Kristus, melalui lensa salib, saat Tuhan bilang sudah selesai. Itu sederhananya. Jadi selalu saya tantang kepada teman-teman yang baru baca Alkitab atau studi Alkitab, mulai dari sudah selesai. Karena satu alasan terakhir, Paulus berkata juga, jangan sampai ada orang yang membangun di atas dasar yang lain. Fondasi yang satu-satunya hanya Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau bangun segala satunya ya melalui dasar Yesus Kristus. Hal kedua yang membuat saya yakin kita harus membaca mulai dari Perjanjian Baru, selain semua alasan di atas, ini Tuhan ngomong begini, ini murid-murid yang tidak mengerti. Mereka ikut Yesus tidak mengerti semuanya. Tapi ketika Yesus bangkit, dan mereka bertemu dengan Yesus dan berkata kemudian Yesus, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab. Kita masih berada di bulan dan minggu-minggu Paskah. Dan kita kalau kita lihat sejarahnya ribuan 2000 tahun yang lalu, saat ini dikisahkan Yesus sedang menampakkan diri berjalan 40 hari ya kan, selama 40 hari sebelum dia naik ke surga bertemu dengan murid-muridnya, dan dia tetap terus mengajar. Dan semua kitab Perjanjian Lama Tuhan jelaskan kepada mereka dan ia membuka pikiran mereka. Jadi kalau kita ingin memahami kitab suci, kita harus mengenal pribadi Yesus Kristus, mengenal pribadi yang sudah mati dan sudah bangkit, mengenal kuasa yang membangkitkannya, sehingga kuasa yang sama itu memampukan kita. Roh Kudus itu memampukan kita, membuka pikiran kita, sehingga kita bisa mengerti apa yang kita baca. Tugas kita adalah baca dan baca saja, dan baca mulai dari yang mudah dibaca, yakni baca mulai dari Injil, dan kita berserah kepada Tuhan, kita bicara kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, sehingga Roh Kudus membuka pikiran kita, sama seperti Roh Kudus membuka pikiran mereka, Yesus membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti apa yang Yesus ajarkan, sehingga kita mengerti apa yang kita baca sehari-hari. Sesederhana itu teman-teman. Tapi permulaannya adalah saudara komit waktu untuk baca, kemudian saudara mulai baca. Dan saat itulah Tuhan akan memberikan
hikmat kepada saudara, Roh Kudus akan berbicara kepada saudara sehingga saudara mengerti. Kira-kira inilah yang saya bagikan buat teman-teman semua di kesempatan hari ini, karena saya dengar akan ada tanya jawab. Jadi silakan sampai di sini apa yang saya sharing buat teman-teman. Yang jelas teman-teman, saya udah tercapai, teman-teman udah tahu apa yang harus dikerjakan, baca dari mana, mulai dari mana, dan ambil waktu. Gitu. Amin. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Katanya ada pertanyaan. Saya nunggu kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita berdoa. Thank you, Abang Chris. Suaranya. Tes, cek. Kak Chris kedengeran? Kedengeran. Oh iya, oke. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Halo. Nah, seperti yang disampaikan di minggu lalu, kita ada pertanyaan, ya, sesi tanya jawab. Dan kemarin kita juga udah buka pertanyaannya itu di IG Story, ada beberapa teman-teman yang tanya di situ. Tapi kalau hari ini nih, ada yang mau nanya juga boleh langsung ya. Jadi nanti akan ada mikrofon yang dikasih, langsung tanya aja. Oke, kalau teman-teman yang ikut di Zoom, nanti boleh tanya di kolom chat. Oke, tapi kita dahulukan yang masuk di IG Story ya. Jadi teman-teman boleh siapin pertanyaannya. Atau kalau tadi pertanyaannya sudah dijawab di sharing ya, berarti nggak usah ditanya lagi gitu ya. Nah, jadi gini Kak, ada pertanyaan yang di IG Story, tulisannya gini. Kalau kita nggak mengerti apa yang sedang kita baca, apa yang harus kita lakukan? Tetap lanjut baca saja atau bagaimana? Mungkin itu dulu Kak. Kalau kita baca terus, aduh nggak ngerti ini ceritain apa sih gitu ya. Nabi-nabi nih ngomongin siapa. Terus kita nggak ngerti nih Kak. Kayak nggak dapat apa-apa gitu. Nggak dapat rema apapun, nggak ada ayat emasnya. Apakah tetap lanjut baca atau kita skip atau gimana Kak baiknya? Thank you Kak. Pertanyaan saya sangat-sangat baik. Ini banyak juga ditanyakan. Termasuk juga ketika membaca. Termasuk ketika membaca membaca setahun gitu kan. Kemudian tahun lalu berhenti, apakah kita akan baca dari baru lagi atau melanjutkan bacaan dari tahun lalu? Kan hampir sama. Bagi saya sarankan adalah goalnya apa? Goalnya baca sebanyak-banyaknya. Baca sebanyak-banyaknya. Jadi jawaban saya secara singkat adalah baca terus. Meski tidak mengerti, baca saja. Apa yang tidak mengerti, kasih tanda. Kasih tanda, kasih catatan, ada sticky note, ada tempelan di situ, kasih tanda bahwa ini belum selesai, belum mengerti jawabannya. Baca aja. Kedua, saran saya adalah teman-teman punya grup baca atau grup study, teman-teman gitu. Sehingga ketika ada yang tidak dimengerti, itu bisa didiskusikan dengan teman-teman yang lain. Itu yang kedua. Saya balik ke yang pertama. Ketika ada yang tidak mengerti, saya sarankan untuk terus membacanya karena apa? Bisa jadi ketidakmengertian kita karena kita belum baca seluruhnya. Satu kitab 66 buku itu belum mengerti seluruhnya. Belum baca seluruhnya. Sama kalau tadi misal kita ketika saya penggemar Marvel sih. Jadi saya nonton yang baru sekarang ini misalnya Falcon and the Winter Soldiers misalnya. Itu ada kenapa ada dia? Kenapa ada ini siapa gitu kan. Nah, bagi orang yang tidak pernah membaca komik seluruhnya, pasti tidak akan mengerti kenapa ada Walker di situ, kenapa ada US Agent di situ, terus tiba-tiba ada Valentina alias Madam Hydra di situ, nggak akan pernah mengerti kalau belum baca seluruhnya. Demikian juga dengan Alkitab, sama dengan narasi yang sama, 66 buku, satu cerita, satu tema.
ada satu bagian yang kita nggak mengerti, bisa jadi bagian yang tidak mengerti itu jawabannya ada di tempat lain. Oke. Sehingga kita harus baca seluruhnya. Baca seluruhnya lebih dahulu, teruskan yang tidak mengerti, kasih tanda. Yang kedua, cari komunitas. Bikin grup Bible study, bikin grup Bible reading, baca Alkitab gitu kayak gitu. Itu, Bro. Oke, thank you Kak. Pertanyaan berikutnya, ini mungkin masih ada hubungannya juga ya Kak. Gimana caranya dapat pengertian yang benar dari ayat atau pasal yang sedang kita baca? Karena bisa aja 3 orang baca satu ayat yang sama atau satu pasal yang sama, tapi dapat pengertian yang beda-beda gitu. Terus yang benar pengertiannya siapa nih Kak? Gitu. Terus kalau misalkan kita mau tahu cara menggalinya dengan benar supaya dapat pengertian yang benar itu gimana? Jawabannya Panjang ya Kak ya? sangat menarik nih. Pertama yang saya sarankan adalah berkomunitas. Sehingga ada tudung atau payung rohani, teman-teman. Satu teks itu bisa diinterpretasikan banyak, bisa aja. Dan bisa semuanya benar. Bisa semuanya benar. Yang jadi penentu benar atau tidaknya siapa gitu kan? Tuhan sendiri sebetulnya. Tetapi ingat bahwa Tuhan di Efesus, kalau tidak saya salah ingat ya, di Efesus dia mengatakan bahwa dia yang telah turun dan memperlengkapi, memberikan kepada gerejanya, yakni guru-guru, pengajar, gembala untuk memperlengkapi umatnya, memperlengkapi jemaat untuk membawa kebaikan. Kira-kira demikian, memperlengkapi jemaat itu kan. Nah, sehingga apa? Sehingga diperlukan guru-guru. Itulah sebabnya penting buat teman-teman. Jadi teman-teman bergereja, teman-teman berkomunitas itu bukan buat sekedar senang-senang kumpul-kumpul saja, tetapi pada prakteknya seperti di masa kisah para rasul dulu, pada saat mereka tidak mengerti, selalu akan bertanya kepada komunitasnya. Dan kemudian jika ada ajaran-ajaran yang lain yang dibawa oleh orang-orang yang baru datang, misalnya kayak yang terjadi di jemaat Korintus, kan gitu ada ajaran-ajaran yang palsu. Ajaran palsu artinya mereka menginterpretasikan sesuatu yang berbeda. Dan itu membuat khawatir bahwa jemaatnya Paulus di Korintus. Sehingga Korintus kemudian Paulus menuliskan suratnya. Jadi perlu adanya komunitas dan payung rohani, sehingga teman-teman saya sarankan untuk bergereja, berkomunitas. Jadi jangan jadi domba liar gitu kan, atau domba sesat yang tidak punya rumah. Teman-teman harus punya rumah, sehingga itu jadi acuan saudara. Pertama itu jadi acuan saudara untuk tahu mana sih yang benar sih, atau mana yang menurut gereja benar. Itu dulu, karena gereja memegang otoritas dari Tuhan gitu kan. Yang kedua, saudara-saudara juga bisa gini. Ini kadang-kadang ini agak tricky juga. Di kisah para rasul 17 ayat 11 misalnya. Itu kan dikatakan orang-orang Berea lebih baik daripada orang-orang di Tesalonika gitu. Jadi orang-orang Berea juga mengecek apa yang difirmankan, mengecek apa yang diberitakan oleh Paulus. Jadi study Bible itu tetap penting juga, teman-teman. Sehingga dalam study itu juga diperlukan banyak tools, banyak alat-alat tadi. Jadi karena ini waktunya pendek, ini waktunya berkhotbah kan, bukan kayak kelas gitu. Kelas itu panjang. Kita akan bisa perkenalkan banyak sekali metode-metode dan juga alat-alat yang perlu kita siapkan sehingga kita bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh penulis Alkitab sehingga kita tidak salah untuk menginterpretasinya. Jadi jalan untuk berinterpretasi itu sangat panjang. Jadi ketika ada sesuatu yang berbeda, jangan dahulu merasa diri kita juga tidak benar atau juga menduga yang lain juga tidak benar. Bahwa semuanya ke komunitas di mana Anda berada dimuridkan dan diskusi di sana. Itu sih saran singkat saya sih. Oke, thank you Kak. Sangat jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang bingung nih, dapat pengertian pas lagi baca Alkitab, boleh tanya di komunitas, misalkan di cell group, di Cool, ya atau sama kakak rohaninya, atau mungkin sama teman-teman satu pelayanan. Nah, dari onsite ada yang mau nanya sebelum kita ke online? Yang mau nanya boleh langsung angkat tangan aja, nanti minta tolong aku hand kasih mikrofonnya. Ada?
langsung buru-buru masuk ke Zoom, nanyanya dari Zoom ya. Nggak mau langsung nanya soalnya. Ada? Kalau nggak ada, Koko lanjut dulu ya. Jadi ada pertanyaan di Zoom. Pertanyaannya gini Kak, izin bertanya Pak Kris, bagaimana dengan membaca firman dari aplikasi di gadget? Apakah tetap sama maknanya atau lebih efektif membaca langsung dari Alkitab buku? Terima kasih. Oke, terima kasih dari ada Christine tuh namanya. So, jawaban saya adalah tidak masalah teman-teman baca dari gadget ya, baca dari gadget nggak masalah, baca dari buku juga nggak masalah. Tidak ada masalah. Saudara mau baca dari mana saja tidak masalah gitu kan, tidak ada masalah. Kalau teman-teman suka baca elektronik gitu kan, e-book segala macam nggak, baca aja gitu kayak gitu. Ada banyak juga gini. Ada banyak kok tersedia. Tapi banyak orang yang suka baca Alkitab fisik karena bisa dicoret-coretin. Bisa dicoret-coretin dan akan ketahuan sih jejaknya gitu kan. Jadi itu pilihan, preferensi. Maknanya sama kok, maknanya sama. Saudara-saudara mau baca elektronik ataupun fisik sama aja, nggak jadi masalah bagi saya. Saya juga sering membaca tadi kan, ketika saya nunggu lagi di Transjakarta, terminal Transjakarta, di halte Transjakarta, saya lagi nunggu, saya biasanya juga sambil dengerin atau tidak saya sweep, saya baca gitu kan, apa firman Tuhan, saya baca Injil. Saya lebih banyak baca Injil di tahun 2021 ini. Saya fokus untuk baca Injil berulang-ulang gitu. So don't worry, baca aja, mau dari aplikasi atau dari bukunya langsung tidak apa-apa, nggak masalah. Bahkan di aplikasi juga sekarang sudah bisa dicoret-coret kok, sudah ada note-nya juga bisa udah ada. Oke. Ada lagi yang Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Enggak ada ya. Oke Kak, lagi Kak, ada pertanyaan nih. Versi Alkitab kan banyak Kak. Menurut Kakak, mana versi yang paling cocok untuk pemula? Kalau misalkan bahasa Indonesia tuh kan ada beberapa versi tuh Kak ya, yang kira-kira mudah dipahami yang Kakak sarankan. Oke, saya ini sama. Seperti tadi, Alkitab online atau Alkitab elektronik atau Alkitab fisik, itu preferensi juga, suka-suka orang. Karena bahasa itu juga masing-masing orang juga berbeda. Ada yang lebih suka berbahasa Inggris, ada yang lebih suka berbahasa Indonesia. Itu jadi pilihan versi terjemahan juga saya cerahkan kepada kawan-kawan semua. Tapi ingat bahwa para penterjemah itu juga ketika menerjemahkan Alkitab juga ada tujuannya. Jadi ada tiga kategori jenis terjemahan Alkitab. Yakni yang pertama adalah terjemahan literal atau harafiah. Itu susah dimengerti. Kemudian terjemahan dinamis, namanya juga dinamis yang selalu bergerak, itu lebih enak dimengerti. Dan kita bisa lebih mudah memahami apa yang dimaksudkan. Yang terakhir itu adalah jenis versi terjemahan bebas. Gitu. Ini lebih mudah banget untuk dimengerti. Tapi saya rasa di Indonesia belum ada yang free banget, belum ada. Kalau contohnya literal dalam bahasa Inggris itu adalah King James Version. Kan teman-teman kalau baca King James Version pasti akan mumet dibanding dengan baca New International Version atau NIV atau New Living Translation, NLT. Di bahasa Inggris itu adalah masuk dinamis, pasti lebih mudah dimengerti. Nah, kalau di bahasa Inggrisnya Free Translation, itu kayak The Message. Itu kan mudah dimengerti, The Message kan. Dibanding dengan tadi, King James ataupun NLT. Kalau bahasa Indonesia, di bahasa Indonesia tersedia ada banyak. Di aplikasi Your Version itu tersedia ada banyak sekali translasi. Nah, kalau ingin mengerti, ingin membaca dan baca saja lebih mudah, saya selalu sarankan membaca bahasa Indonesia masa kini atau terjemahan sederhana Indonesia, baru perjanjian baru juga sih, hanya perjanjian baru saja, atau akan mudah dimengerti. Di situ sih. Kalau terjemahan baru atau ETB itu lebih susah dimengerti dibanding kalau kita baca BIMK, bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, kalau teman-teman untuk studi pengen tahu maknanya lebih lanjut, nah
bandingkan semua terjemahan yang ada, itu bisa mendapatkan makna lebih besar ya, lebih banyak. Ya. Makna yang didapatkan lebih banyak dibanding hanya membaca satu terjemahan saja. Gitu. Kalau baca biasa aja, baca BIMK atau TSI, kalau baca untuk studi, semua jenis versi yang ada, teman-teman bandingkan aja. Itu jawaban singkatnya. Oke, jadi teman-teman tadi ya mengulang sedikit, bisa juga coba nih beberapa versi. Kalau kita biasa baca Alkitab kan TB ya, terjemahan baru. Nanti teman-teman bisa cari ada terjemahan versinya BIMK, terus TSI, atau tadi apakah satu lagi? AMD. Ada Alkitab mudah dibaca AMD, itu juga ada. Okay. Jadi lihat di YouVersion kalau ini, lihat di YouVersion. Ya, dari YouVersion ya, biasa ada di aplikasi, itu bisa lihat cari bahasa Indonesia, terus tinggal pilih. Dan nanti jangan ini ya, jangan berantem gitu, kok Alkitab lu beda sih? Enggak, itu kata-katanya enggak kayak gitu, itu bukannya Alkitabnya sesat, atau aplikasinya sesat, tapi berarti bisa jadi temannya baca versi yang berbeda ya. Jadi di situ kata-katanya yang digunakan berbeda. Kalau di TB mungkin ya literal ya, lebih susah ngejelimet. Kalau yang BIMK, AMD, dan TSI, kata-katanya itu lebih sehari-hari kayak seperti yang sekarang, lebih gampang relate-nya. Oke, jadi sebenarnya kalau saya tangkap gini juga sih Kak, zaman kita nih, zaman sekarang nih, kita nih udah banyak banget kemudahan untuk baca Alkitab. Amin. Kita nih udah banyak banget. Alkitabnya bisa di-download ya kan, versinya banyak, yang gampang-gampang juga bisa, mau cari yang susah bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa Jepang juga ada kalau cari ya, tapi kan kitanya nggak ngerti. Nah, jadi udah banyak banget, bisa di mana aja, ada Alkitab suara lagi, ya bisa dengerin sambil denger soaking worship, aduh pokoknya udah banyak banget cara untuk bisa baca Alkitab dengan benar. Nah, balik lagi tergantung kitanya, ya tergantung kitanya mau atau enggak. Nah, oke, ada pertanyaan mungkin sebelum ke online. Nah, Kak, ada pertanyaan gini, Kak. Kak Kris, apakah setiap hari waktu kita baca Alkitab, kita harus selalu dapat sesuatu? Maksudnya seperti dapat rema gitu, Kak. Bagaimana kalau kita pas baca Alkitab hari itu kita nggak dapat bagian yang ada remanya gitu, Kak. Maksudnya kayak tidak dapat apa-apa gitu, Kak. Misalkan contoh lagi mungkin baca imamat gitu ya. Isinya peraturan. Jadi dia kayak nggak dapat ayat pegangan hidup gitu loh Kak. Itu gimana ya Kak? Ya, saya mengerti ini. Ini dulu saya sering sebel ini beneran. Dengan pertanyaan ini saya sering sebel dulu. Saya kan juga pernah muda, sekarang masih muda sih. Pernah juga dalam satu komunitas gitu kan. Tanyain gitu kan. Saya paling sebel itu tanyain. Hari ini dapat apa? Hari ini baca apa gitu kan. Itu saya paling sebel itu. Jadi saya kadang-kadang saya sarankan gini, saya sarankan kepada leader sekarang ini, jangan terlalu mengejar kawan-kawan yang dimentorin gitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang kamu hari dapat apa? Aku nggak dapat apa-apa itu kan. Karena sometimes suatu kali kita juga nggak dapat apa-apa. Aku juga sama, nggak selalu dapat sesuatu, nggak selalu dapat sesuatu yang, wah keren banget, enggak juga gitu kan. Sama-sama aku blank juga. Ini ngomongin apa sih? Sama sih teman-teman, sama. Jadi jangan khawatir, jangan mengecilkan dirimu meski nggak dapat apa-apa hari ini. Gitu. Percayalah bahwa meski saat ini mungkin nggak dapat apa-apa, malah mendapatkan kebingungan misalnya. Mau dapat rema gimana, wah aku malah bingung gitu kan. Mau dapat pegangan gimana, wah aku bagaimana bisa berpegangan, aku sendiri aja bingung hari ini gitu kan. Dapat baca Alkitab bukan malah makin jalannya lempeng, tapi makin bingung gitu kan. Ya tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau perlu dijawab aja, aku nggak dapat apa-apa sih. Tapi aku rasa bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Yang namanya benih teman-teman, benih firman Tuhan, itu kan kalau ditanam, dipendam gitu kan, itu kan nggak tahu kan yang terjadi di dalam kan nggak tahu kan. Nah, tiba-tiba muncul, wah langsung tunas kan nggak juga. Kadang-kadang tadi firman Tuhan kan datang seperti benih, ya udah ditanam aja, kita nggak tahu akan muncul seperti apa gitu kan. Wajar gitu. Jadi kayaknya ini firman dari sebagai benih dan saya yakin saya akan terus baca gitu kan. Kalau kemudian nggak tahu apa-apa, nggak dapat rema, berhenti. Nah itu yang salah. Nggak dapat apa-apa, nggak dapat rema, apapun maksudnya, baca terus saja. Itu sama seperti kita menyirami benih yang kita tabur tadi. Amin. Dan kalau dapat sesuatu ya seperti tadi di saya tadi, dapat sesuatu yang kita makan di hari itu, membuat kita kenyang di hari itu. Gitu. Jadi santailah.
Pesan saya kepada teman-teman yang nggak dapat apa-apa, santai bro. Saya juga mengalaminya. Oke. Buat teman-teman leaders, bagi itu jangan sering-sering nanya mau dapat apa gitu. Percayalah kawan-kawan kita yang kita mentorin kalau dapat sesuatu pasti akan share kok. Gitu. Amin. Nggak usah sering-sering lah tanyain. Sebel. Nanti aku kayak aku lari dulu aku. Apa sih tanyain mulu nih kayak gitu. Oke, siap Kak. Nah, ini pertanyaan dari Zoom ya Kak ya. Izin bertanya Kak, kalau misalnya kita udah baca setengah buku mungkin maksudnya setengah Alkitab Ya. kali ya Pak Kak ya. Ya 30 Terus kali kita 30 buku. kita bolongnya lama Kak, mungkin kayak udah nggak baca Alkitab 1 bulan gitu. Apakah kita boleh lanjut baca di mana kita berhenti setelah bolong tadi selama sebulan misalkan, atau kita harus mulai lagi dari awal? Thank you Kak. Dua-duanya boleh. Kalau mau lanjut teruskan juga nggak masalah kan? Artinya akan selesai seluruh buku yang tertinggal tadi. Jika dimulai dari awal pun keuntungan bagi teman-teman juga. Berarti baca yang sudah pernah dibaca 2 kali gitu. Dan pasti akan ada pengertian yang baru juga. Sudah ada pengertian di sana, tapi kemarin ketika baca nggak muncul gitu kan. Dan sekarang ketika baca lagi muncul gitu kan. Jadi saran saya, choice ada di diri Anda. Mau baca kembali lagi, langsung lanjut, juga bagus. Kalau masih ada semangatnya dan segala macamnya, lanjutkan maratonnya sampai finish. Kalau tidak, mulai dari awal, juga Anda mendapatkan keuntungannya. Jadi saya nggak pernah punya patokan yang harus ini, harus itu. Tidak. Semua kembali kepada diri kita sendiri. Yang enjoy, yang bisa teman-teman nikmati, bagaimana? Mau baca dari awalkah lagi atau mau lanjut, itu semua terserah di saudara. Nggak ada seorang pun yang bisa membuat Anda dipersalahkan karena itu. Oke. Tapi kalau ingin baca seluruhnya, baca aja sampai habis. Nggak masalah kok teman-teman. Kalau kemudian misalnya nih, baca setahun, Alkitab setahun gitu kan. Tapi kemudian molor sampai 3 tahun, ya tidak apa-apa. Yang penting baca sampai selesai. Gitu. Oke, thank you Kak. Dan ini mungkin 2 pertanyaan terakhir ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi. Nah, Kak, jadi tadi kan Kakak bilang kalau bisa 2 kali ya minimal selesaiin. Nah, pertanyaannya gini Kak, berapa kali Kak sebenarnya kita harus selesaiin Alkitab? Apakah kalau udah selesai selalu harus ngulang atau ada batasnya? Oh, udah 10 kali udah nggak usah baca lagi, cukup fokusin di kitab-kitab tertentu aja gitu. Atau tetap harus baca ulang semua sampai selamanya gitu Kak? Ya, sampai selamanya sih jawaban saya. Jadi, tapi variatif nih. Selalu baca Alkitab setiap hari. Kemudian studi Alkitab paling tidak dalam sebulan itu 2 kali. Kalau nggak bisa dalam sebulan 4 kali atau setiap minggu sekali. Okay. Tetapi bacalah Alkitab setiap hari. Misal nih ya, tahun kemarin sudah baca Kejadian sampai Wahyu berurutan. Dari berurutan secara bukunya ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, seterusnya sampai Maleaki, kemudian Matius, Yohanes, para Rasul, Roma, seterusnya. Boleh aja ngulang yang sama lagi gitu kan, secara konvensional tadi. Atau mungkin baca secara kronologis. Secara kronologis artinya menurut terjadinya kitab itu ya, misalnya Kejadian, terus kemudian Ayub, Keluaran, nah itu Ayub baru tengah-tengah sebetulnya gitu. Itu bisa juga. Atau tadi baca mulai dari Perjanjian Baru misalnya, bisa juga. Atau kemudian mengulang lagi. Aku pengen setahun ini hanya baca Perjanjian Baru saja, sehingga bacanya lebih lama. Itu juga bisa. Jadi selalu baca setiap hari, apapun itu yang teman-teman sudah pernah baca lagi gitu. Dan kemudian itu jadi modal untuk apa? Modal untuk di hari Sabtu misalnya. Saya selalu begini, Sabtu selalu pakai untuk membaca studi apa yang sudah saya baca. Kalau teman-teman lihat di akun Bible Everyday, saya lagi banyak hal yang dikerjakan, jadi Bible Everyday sama akun saya akun Petrus Grace masih banyak belum update, bukan banyak dikerjakan, banyak PR-nya saya juga belum sempat update. Di sana teman-teman bisa lihat bahwa saya hanya baca 4 pasal yang sama dari Senin sampai Jumat. Dan kemudian di hari Sabtu saya pakai untuk studi dari 4 pasal tadi. Di hari Minggu saya nggak baca bacaan Senin sampai Sabtu tadi.
saya baca Mazmur. Minggu dari dulu semenjak 3 tahun ini saya pakai untuk baca Mazmur 3 pasal. Setelah 3 tahun ini saya baca Mazmur. Jadi variasi ada banyak teman-teman temukan di aplikasi dalam baca Alkitab ini. Gitu. Atau teman-teman bisa juga lihat di akun saya. Jadi intinya baca selama kita hidup, namanya kita mengambil keputusan setiap saat. Dan juga firman Tuhan berkata, firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Nah, selama kita hidup kita masih terus berjalan, kita akan memerlukan firman Tuhan. Sehingga kita perlu untuk membacanya. Dan saudara-saudara tua kita, kawan-kawan Yahudi, itu jangankan baca, mereka itu hafal. Mereka hafal perjanjian lama. Itu pun mereka harus masih baca dengan scrollnya mereka itu di sinagog. Karena begitu pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan sehari. Itu brother. Oke, ini pertanyaan terakhir Kak. Apa peranan Roh Kudus saat kita baca Alkitab? Dan contohnya itu gimana sih Kak? Silakan. Contohnya jelas 14 ayat 26. Saya share screen dulu. Oke. Nah ini salah satu peranan ya. Peranan adalah tetapi Roh Allah, penolong yang akan diutus Bapa atas namaku, dialah yang akan mengingatkan kalian akan semua yang sudah aku beritahukan kepadamu. Nah ini peran Roh Kudus, peran Roh Kudus yang bagi saya menjadi sangat penting, bahwa Roh Kudus itu akan memandu kita, akan mengajarkan kita pengertian yang Yesus berikan dalam pengajarannya. Alkitab yang kita tulisan Alkitab yang kita baca itu akan dijelaskan oleh Roh Kudus dan diajarkan kepada kita semua. Misalnya, contoh sederhananya pada saat kita baca kemudian kita tidak mengerti, itu ada Roh Kudus yang memberitahu kita, kayak kita mengerti sesuatu itu, kita baca ada kayak, bagi saya kayak ada ting gitu. Oh, ini ya maksudnya, gitu. Jadi saya baca terus kemudian nggak ngerti, tapi kemudian ketika saya berjalan saya merenungkannya gitu. Roh Kudus itu kayak menghubungkan satu titik dengan titik yang lainnya, dan kemudian langsung ting, oh ini ya maksudnya ya gitu. Jadi contohnya itu ada banyak saya taruh di Alkitab, di akun saya gitu kan, kayak gitu. Jadi ada banyak contohnya yang saya taruh di akun saya di Peter Space. Itu ada banyak yang hasil studi yang semuanya itu kayak diingatkan oleh Roh Kudus gitu kan, kayak menghubungkan titik satu dengan titik yang lainnya, menghubungkan ayat satu dengan ayat yang lainnya, sehingga bisa jadi sebuah tulisan, atau dalam istilah yang lainnya bisa jadi sebuah khotbah, atau juga bisa jadi pengertian kepada kita semua gitu kan. Misalnya kalau ngomongin soal senjata rohani yang ada di Efesus misalnya, Roh Kudus akan membawa kita kepada apa yang kita baca gitu kan, dan memberikan pengertian gitu kan. Oh, ternyata tamengnya itu bukan seperti tameng Kapten Amerika. Tamengnya itu segede pintu rumah gitu kan. Nah, itu akan memberikan pengertian kepada kita bahwa iman kita itu yang kita miliki pada Tuhan itu besar banget.
Itu Roh Kudus memberikan gambaran. Kira-kira seperti itu sih. Dan itu bisa didapat dari kita terus berlatih baca dan terus berlatih berkomunikasi dengan Roh Kudus. Bertanya, Tuhan, Roh Kudus ini maunya apa? Ini maksudnya apa? Kayak gitu-gitu, selalu gitu. Dan Roh Kudus akan selalu jawab. Coba ingat ini. Coba ingat ini. Itu kira-kira, brother. Oke, thank you. Sekali kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, mungkin Kak boleh kita minta Kakak kasih closing statement Kak. Habis itu boleh pimpin kita dalam doa. Thank you Kak. Apa ya closing statement ya? Saya yakin gini ya. Saya yakin teman-teman masih muda semua. Masih banyak sekali yang apa namanya? Yang teman-teman bisa raih. Kalau gini, kalau dulu, kalau orang-orang di masa Perjanjian Baru, mereka tidak memiliki Alkitab, tetapi mereka bisa mengubahkan dunia. Apalagi sekarang teman-teman mempunyai 66 buku. Amin. Saya yakin dan percaya, kalau saudara tekun, kalau saudara terus bergumul dengan Roh Kudus dan baca Alkitab, aku yakin bahwa Tuhan yang sudah punya rencana dalam hidup saudara sejak dari semula, itu akan mudah untuk memakai saudara. Saat saudara memberikan diri saudara untuk bertekun, membaca Alkitab, menemukan wajah Tuhan yang sejak dari dulu sudah menanti saudara. Dia nggak kemana-mana, nggak perlu dicari. Dia ada sejauh jangkauan saudara baca Alkitab. Dan ketika saudara baca, firman Tuhan itu akan mengubahkan saudara. Dan ketika Anda berubah, sekitar Anda juga ikut berubah. Dan sekitar itu ikut berubah, Batam juga ikut berubah. Amin. Dari situ, sama seperti orang-orang di masa Perjanjian Baru. Ketika mereka bertekun, bersehati, memecahkan roti setiap hari, Tuhan menambahkan jumlah mereka. Dan wajah dunia diubahkan sejak dari itu sampai sekarang. Kalau mereka bisa, teman-teman juga pasti bisa. Karena membaca buku yang sama, diinspirasikan oleh Roh Kudus yang sama. Gitu. Semangat. Oke, thank you. Kak boleh tutup dalam doa? Oke, mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bersyukur kepadamu Bapa, berterima kasih kepadamu Yesus Kristus, dan terima kasih Roh Kudus yang sepanjang hari ini, sepanjang beberapa jam ini memberikan kami kesempatan untuk belajar sesuatu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi hamba yakin bahwa Roh Kudus senantiasa dekat kepada mereka yang mencari. Roh Kudus akan memberikan pengertian, mengajar kepada mereka yang terus mencari dan bertanya. Sehingga aku minta kepadamu Tuhan, berikan kerinduan bagi kawan-kawan saya di Shine Community ini untuk memiliki hati yang ingin mengenalmu lebih lagi Tuhan. Dan aku percaya akan ada banyak cerita-cerita yang luar biasa datang dari sana. Ketika mereka mau memberikan dirinya, ketika mereka mau menundukkan dirinya untuk terus mencari Tuhan, mencari kebenaran Tuhan lewat pembacaan Alkitab setiap hari. Aku tahu dan aku yakin bahwa generasi ini adalah generasi pembaca. Bangkitkan Tuhan pengajar-pengajar yang dari sana, dari SOG, dari Shine Community ini Tuhan, untuk memperlengkapi teman-teman yang ada di Youth Shine Community ini Tuhan. Sehingga makin banyak orang yang diperlengkapi, makin banyak orang yang bisa berdampak bagi sesamanya, bagi Tuhan, bagi bangsanya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Aku limpahkan berkat buat kawan-kawan semua di Shine Community ini, dan aku yakin meski pandemi masih terus berlangsung, tapi keinginan mereka untuk mengenal Tuhan terus berkobar-kobar. Terima kasih Bapa. Aku minta doa ini semua dan aku peralaskan hanya dalam satu nama di atas segala nama, yakni nama Tuhan Yesus. Amin.
Amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita lihat ke kamera yang ada di depan. Terus kita bilang thank you Kak Chris gitu ya. Oke, lihat ke situ ya kamera yang ada di situ. 1, 2, 3. Sambil lambaikan tangan. Thank you Kak Chris. Kita sangat diberkati. Thank you kawan-kawan. Dan buat teman-teman yang mau terus dapat update ya. Saya sarankan banget teman-teman bisa follow IG-nya Kak Chris ya. Peters Chris atau juga akun bibleeveryday.id. Ya, bisa follow untuk bisa dapat lebih banyak lagi karena saya percaya ada banyak hal yang sedang dikerjakan oleh Kak Chris dan akan memperlengkapi kita semua generasi muda untuk makin cinta sama firman Tuhan. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you Kak Chris, Tuhan Yesus memberkati. Oke, teman-teman selanjutnya kita